Baik Bapak Ibu, ini untuk peneguhan saja Pak Margono dan terakhir Prof Suko untuk meneguhkan demokrasi. Sedikit dong kata-kata. Nah, Pak Margono dulu, Pak Margono baru Prof Suko. Terima kasih Pak Didik dan Bapak Ibu sekalian. Saya terus terang terprovokasi oleh Pak Win. Merdeka sekali, tapi saya punya makna lain Pak Parno. Ini merdeka sekali itu menurut saya merdeka mau sepisan. Kalau sekarang ini orang kelihatan bebas, itu sebenarnya mereka itu berbuat semau-maunya untuk berebut duit, berebut kapital. Saya yakin kalau kita ini bergotong royong, bermusyawarah dengan tadi di bilang Pak Win, dengan hikmat kebijaksanaan, kita akan mampu. Jadi jangan hanya seperti lagunya Mbah Sorip itu. Setelah bangun tahun 45 bangun, setelah 45 tidur lagi. Jadi kita cuma merdeka sekali saja, bukan merdeka sangat merdeka itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Margono. Nah, ini gongnya monggo Prof Suko untuk meneguhkan jati diri demokrasi Pancasila. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang sama pagi sama bingung siang sama pagi. Pak Win, Pak Parno itu kakak kelas saya. Pak Win itu malah pernah ngajar saya dulu asisten, kurang dulu. Asisten 3 tahun di atas saya. Pak Parno memang di bahasa Indonesia, jadi ya tahu lah Mas Parno gitu, cuma tidak banyak bergaul. Bapak Win kan kakak kelas, dan dulu senior dengan junior itu dekat. Sekarang kayaknya enggak, bisa tanya dengan temannya aja nggak kenal ini. Aneh, tidak tahu nama temannya sekarang Pak Parno. Tidak tahu mana. Kamu dengan kelas lain nggak kenal, aneh. Dulu dengan senior itu kita kenal, kita dekat. Saya diminta ngomong apa tadi? Kalau ngomong demokrasi betul semua tadi ya. Demokrasi itu memang kita dalam arti demokrasi yang apa ya, mekanisme itu ya, kita nggak asli. Kita tidak punya sejarah demokrasi, tidak ada itu. Kan di buku-buku ada mengatakan Pelkades itu demokrasi kita, enggak. Pelkades itu yang bawa Belanda ke kita untuk mencari tokoh yang berwibawa di desa itu, kemudian merekrut tenaga kerja untuk dikirim jadi buruh di luar Jawa. Kalau memang demokrasi itu asli, raja itu pilihan, adipati itu pilihan, nggak mungkin hanya Pelkades saja, nggak mungkin. Tapi kalau nilai-nilai Pancasila itu tentunya tidak bertentangan dengan demokrasi tadi, nilai musyawarah, nilai gotong royong, iya itu. Nah, itu bukan mekanisme, itu nilai-nilai demokrasi yang sekarang ini sudah mulai luntur itu, karena sistem ekonomi kita itu liberal sekarang, kapitalis. Saya sering ngomongkan, gak sadar kita jadi liberal individualis semua gitu. Saya sering nyontohkan kalau ada kecelakaan, tidak ada orang nolong kayak dulu, tidak ada. Dulu ada tabrakan, kita mesti berhenti, kita angkat di mobil, kita cari rumah sakit terdekat. Sekarang udah pelan, ya berhenti mungkin, difoto itu, di share. Orang sekarang orang mati di share kan tidak bagus itu. Menurut saya kalau nge-share itu foto yang baik. Jangan nurut kepala pecah di foto, tidak bagus lah itu. Itu, tapi tidak ada yang nolong. Semua jalan terus. Ini nggak bagus lah. Jadi memang nilai-nilai luhur Pancasila terkikis, kalah dengan nilai-nilai liberal tadi. Liberal di sana lebih bagus dibanding liberal di sini. Kapitalis di sana lebih bagus dibanding kapitalis di sini. Karena negara ngatur itu. Di Amerika misalnya, orang kaya itu, konglomerat itu, ada undang-undangnya. Kalau tidak buat yayasan, foundation untuk amal, dia dikenai pajak tinggi. Maka ada Onassis Foundation, Rockefeller Foundation, Ford Foundation.
yang bantu beasiswa, bantu macam-macam sampai ke Indonesia itu. Ada pesantren ngirim, gereja ngirim, berarti ngirim, itu kan biasa semua dari mereka. Tapi kapitalis di sini los, jaring. CSR nggak jalan, hanya bank-bank itu aja yang jalan karena dipaksa oleh pengawasan yang ketat. Yang lain nggak ada pengusaha itu kecil. Nah ini, jadi kita niru barang baik di sana, di bawah sini jadi jelek gitu. Karaoke itu sudah dekat Jepang untuk keluarga, di sini untuk esek-esek kan. Pak Win tidak pernah karaoke kan? Itu, jadi yang baik jadi jelek semua. Banyak hal yang outsourcing baik di sana. Outsourcing itu di sana yang minta outsourcing itu buruhnya, karena di sana buruh itu tidak mau tetap, kontrak setahun 2 tahun, nabung rekreasi ke Bromo, ke Wendit gitu. Dibawa sini terbalik. Yang outsourcing, yang minta siapa itu? Pengusaha. Karena setahun berhenti, cari berapa ribu buruh banyak di sini. Jadi tidak selalu apa yang bagus di sana, bagus di sini. Kita enggak, kita kan gila luar kita itu. Ya kayak pepatah, saya pernah diajar Pak Win, katanya rumput tetangga itu lebih. Kan guru saya Pak Win, jadi kalau rumput tetangga lebih hijau itu loh. Ternyata enggak juga, di parahnya beda kabeh kan. Tidak selalu, ini clear-nya kita itu. Makanya saya berharap, betul Pak Win tadi kan jati diri itu Pancasila itu lah. Masing-masing suku itu punya ciri khas. Orang Jawa dengan Madura, dengan Batak, dengan Sunda, ciri khas sukunya lain. Tapi ada kesamaan, yang sama-sama itu dikumpulkan. Jadi jati diri bangsa ya Pancasila itu. Yang tidak sama ya kita nggak kumpulkan. Ini penggali Pancasila dulu pidatonya begitu. Oleh karena itu saya pikir, kita senang sekali lah ada apa copot ini barang langka ini. Saya sungguh sering merasa berdosa karena anak saya tidak ada yang bisa bahasa Jawa. Apalagi cucu saya. Kelirunya dulu, saya waktu dari desa ke Malang itu dengan istri ngomong, kalau kita nanti pakai bahasa Jawa di rumah, saya khawatir di sekolah ketinggalan. Saya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya anak saya tidak ngerti bahasa Jawa. Pernah tanya saya, Pak, Selawi itu biro? 25. Loh kok gak 25 gitu ya? Loh selikur, itu sungguh itu. Demi Allah sekali. Banyak yang ditanyakan itu aneh-aneh gitu ya. Apalagi cucu saya yang di TK itu kelas 5 bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya 0 gitu ya. Bahasa Arab apa bagus lah itu. Saya ajak umroh apa cucu itu yang kelas 5 SD itu seneng karena bahasa Arab, karena bahasa Inggris diterapkan di anak kelas 5 SD. Tapi bahasa Indonesia 0 mundul itu saya termasuk berdosa. Jadi makanya sekarang saya leskan bahasa daerah. Saya tuh lesnya bukan les bahasa Inggris, bukan les bahasa daerah. Itu sungguh gitu, lucu ya. Tapi ya apa memang sudah keliru semua ini. Ini hadapan saya sering paparan ini, Pak Didi ini memang barang langka jadi. Sulit cari beliau. Saya dengarkan suara ibu tadi bukan main ya. Saya lihat mulutnya enggak buka tapi kok suaranya banyak. Saya budekan. Budekan lihat ya mulut ibu itu kayak enggak buka tapi kok suaranya jelek gitu. Saya ini kalau dengar Pantul Palaran, waduh, ingat waktu jatuh cinta dulu Pak Win ya. Kan enak gitu ya. Itu kan kalau wayang kan Janoko waktu perang dengan Cakil apa itu ya. Oh, itu bagus sekali. Gimana? Artinya perang Cakil itu kan ada panggur itu. Makanya Pak Parno betul dilengkapi dengan itu tembang, itu, tari, itu bagus sekali. Saya senang wayang itu dulu, cuma tidak pernah lihat. Sungguh, saya wayang kulit itu
ingin lihat kan sarungan di desa kan sarungan ya. Setiap wayang kulit saya jam 9 tidur sudah di situ. Teman-teman pulang saya ditinggalin. Jadi lulus kalau apa gitu. Saya sering lihat tapi tidak pernah lihat. Jadi datang iya, saya cuma ngalih tidur aja deh. Itu sungguhan. Jadi itulah soal demokrasi, bagus sekali. Dan saya berharap ini tadi wartawan ini, Mbak Gita ini wartawan ya, sering ketemu saya. Tanya dia, apa tidak masuk kurikulum? Nah ini tugas Pak Parlan. Disisipkan. Cuma yang ngajar siapa gitu. Pak Parlan semua, Pak Gita. Saya setuju Pak Parlan disisipkan, itu pangkur. Senang saya, ayam saya dengarkan gitu. Ayam Pak. Saya betul, sama Pak ya, usia kita. Tapi saya tanya Mbaknya tidak tahu dia. Mbak Dita kerungi loh, tidak tahu Pak. Jadi untuk orang-orang generasi saya dengar tadi ayam gitu. Karena penesu nggak sih gitu. Betul, makanya ini masukan dari Mbak Dita itu Pak Parlan, Pak Didi perlu dipikirkan. Atau semacam pilihan gitu. Saya yakin mata kuliah pilihan yang dikaitkan dengan nilai Pancasila. Saya kira gitu, dan saya yakin kalau yang hadir ini semua ingin mengamalkan apa yang dikatakan Mas Petir tadi, nilai-nilai gotong royong, musyawarah, jujur, nah itulah yang harus kita lestarikan. Yang sekarang langka, maaf Bapak Ibu Guru, saya kan pernah menilai sertifikasi ya, banyak yang di sini enggak baik-baik guru di sini. Banyak guru yang nipu itu, sampai piagam Pak Parna ya pernah kan, piagam temannya dipinjam, diganti fotonya. Iya di copy ya. Yang punya kemudian ganti kewenangan, malah yang punya tidak bisa karena sudah dirobek. Sampai ganti piagam itu buat, kemudian macam-macam itu banyak. Lalu seminar fiktif sehari 10 seminar itu piagam itu terjadi. Banyak hal yang tidak jujur. Makanya saya berharap dengan ini kita semua bisa jadi teladan. Betul, tentunya dosen, guru tidak boleh terlambat. Kalau tidak masuk boleh izin ya. Jadi, ada sistemnya gitu. Nah ini kalau guru dan dosen jadi teladan, insya Allah murid-murid kita nanti yang kemana-mana itu bisa jadi teladan. Ya dari embrio ini saya yakin Pancasila tetap akan terus diyakini bangsa paling cocok kita adalah Pancasila. Katakan tahun 2006 Pak SBY pidato bahwa kita harus balik Pancasila, lalu Pak Syafi'i Ma'arif, Buya itu Gus Dur, Bu Mega, Pak JK semua juga waktu itu masih ada Romo Mangun ya, mengatakan memang tanpa Pancasila kita tidak mungkin. Berantakan kan sekarang ini. Sekarang ini kita tinggal pecah aja. Pak Prabowo bilang itu ada betulnya ya. Kalau kita tidak hati-hati 2000 sampai 2030 lah, tahun depan buyar bisa kita. Karena ada benturan dua kekuatan. Saudara terasa enggak sekarang? Sekarang itu ada dua benturan kekuatan yang tidak ada mediatornya, yang mendamaikan itu tidak ada. Semua merasa benar, itu bahaya. Terus bubar itu. Karena apa? Rakyat kan ikut aja. Nah, kalau kita bubar dari berapa kita? Tapi saya agak ayam itu karena berkali-kali kita diprediksi setelah Rusia pecah, Yugoslavia pecah, tidak lama lagi Indonesia bubar. Ternyata enggak juga. Karena ada pepatah Jawa, kita itu tego lorone, enggak tego mati. Mungkin itu. Jadi setelah mau gitu enggak jadi. Enggak jadi. Ya kayak bapak-bapak mau kawin lagi, ya enggak. Enggak situ gitu. Nah, itu mungkin itu bagusnya lah. Insya Allah kita akan jaya terus lah NKRI berdasar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah kita berikan aplaus dialog nasional Pancasila dengan tembang Motopat sebagai media untuk dialog interaktif. Terima kasih kepada Bapak Suparlan, Bapak Sarno Winarno, Prof. Suparno, Bapak Petir Bastoro, Pak Suko, dan juga Pak Margono, Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Sumarmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.